Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kami akan membahas materi tentang ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah yang bersifat cendekia, lugas dan jelas, gagasan sebagai pangkal tolak. Sebelum kita memasuki terlebih dalam tentang ciri bahasa ragam ilmiah, saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu ragam ilmiah. Ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi media yang efektif untuk berkomunikasi ilmiah, baik secara tertulis maupun secara lisan. Selanjutnya, bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki karakteristik seperti cendekia, lugas dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat dan konsisten. Di pembahasan kali ini, ciri bahasa ragam ilmiah yang akan kami bahas yaitu mengenai sifat cendekia, lugas dan jelas, dan gagasan sebagai pangkal tolak. Jadi untuk materi pertama mengenai cendekia akan dibahas oleh Hasriyanti. Kemudian untuk materi yang kedua tentang lugas dan jelas akan dibahas oleh Yulfiana Sari. Dan materi yang terakhir mengenai gagasan sebagai pangkal tolak akan dibahas oleh Muhammad Hafiz. Ciri bahasa Indonesia yang bersifat cendekia, ragam ilmiah bersifat cendekia artinya bahasa ilmiah itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis. Bahasa yang cendekia mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima secara tepat oleh pembaca. Kalimat-kalimat yang digunakan mencerminkan ketelitian yang objektif, sehingga suku-suku kalimatnya mirip dengan proposisi logika. Oleh karena itu, apabila sebuah kalimat digunakan untuk mengungkapkan dua buah gagasan yang memiliki hubungan kausalitas, dua gagasan beserta hubungannya itu harus tampak secara jelas dalam kalimat yang mewadahinya. Kemudian mari kita perhatikan contoh kalimat cendekiah di bawah ini. Contoh yang pertama, kemajuan informasi pada era globalisasi ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia yang dimungkinkan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa Indonesia. Dan contoh kedua, pada era globalisasi informasi ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia, terutama karena pengaruh budaya Barat yang masuk ke Indonesia. Kita perhatikan pada contoh dua di atas, secara jelas mampu menunjukkan bahwa hubungan kausalitas, tetapi hal itu tidak terungkap secara jelas pada contoh yang terdapat pada nomor 1. Dan kecendekiaan bahasa juga tampak pada ketepatan dan keseksamaan penggunaan kata. Karena itu, bentukan kata yang dipilih harus disesuaikan dengan muatan isi pesan yang akan disampaikan. Mungkin cukup sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu lugas dan jelas. Sifat lugas dan jelas dimaknai bahwa bahasa Indonesia mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Oleh karena itu, setiap gagasan diungkapkan secara langsung sehingga menimbulkan makna yang lugas. Pemaparan bahasa Indonesia yang lugas akan menghindari kesalahpahaman dan kesalahan dalam menafsirkan isi kalimat. Gagasan akan mudah dipahami apabila dituangkan dalam bahasa yang jelas dan hubungan antar gagasan satu dan gagasan lainnya juga jelas. Untuk lebih memahaminya, mari perhatikan contoh kalimat lugas berikut. Kalimat 1, walaupun Kevin memiliki harta yang berlimpah, itu tidak membuatnya besar kepala. Kalimat kedua,
Walaupun Kevin memiliki harta yang berlimpah, itu tidak membuatnya sombong. Kalimat satu bermakna tidak lugas. Hal itu tampak pada pilihan kata besar kepala yang tidak mampu mengungkapkan gagasan secara lugas. Oleh karena itu, dapat diganti dengan kata sombong yang memiliki makna langsung seperti kalimat dua. Selanjutnya, mari perhatikan contoh kalimat jelas berikut. Contoh 1, penanaman moral di sekolah sebenarnya merupakan kelanjutan dari penanaman moral di rumah yang dilakukan melalui mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, yang merupakan mata pelajaran paling strategis karena langsung menyangkut tentang moral Pancasila, juga diintegrasikan dengan pelajaran-pelajaran agama, IPS, sejarah, dan kesenian. Contoh 2, penanaman moral di sekolah sebenarnya merupakan kelanjutan dari penanaman moral di rumah. Contoh 1 dan contoh 2 jelas berbeda, di mana contoh 1 tidak mampu mengungkapkan gagasan secara jelas. Itu karena kalimat terlalu panjang yang menyebabkan kaburnya hubungan antar gagasan yang disampaikan. Sedangkan contoh 2 yang menggunakan kalimat pendek sehingga mampu mengungkapkan gagasan secara jelas. Ini bukan berarti dalam menulis karya ilmiah tidak boleh menggunakan kalimat panjang. Kalimat panjang boleh saja digunakan asalkan penulis cermat dalam menyusun kalimat, sehingga hubungan antar gagasan dapat diikuti secara jelas. Untuk membuat kalimat yang memiliki gagasan jelas, diperlukan kiat khusus. Gagasan terlebih dahulu ditata secara sistematis. Dengan tataan tersebut, dapat kita tentukan apakah gagasan dapat dituangkan dalam sebuah kalimat ataukah sejumlah kalimat. Contoh 1 berisi gagasan yang tidak dapat diungkap dalam sebuah kalimat. Oleh karena itu, dipecah sebagaimana contoh 2. 3. Gagasan sebagai pangkal tolak. Bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki sifat gagasan sebagai pangkal tolak. Artinya, penonjalan diadakan pada gagasan atau hal yang diungkapkan dan tidak pada penulis. Adapun penggunaan kalimatnya didominasi oleh kalimat pasif, sehingga kalimat aktif dengan penulis sebagai pelaku perlu dihindari. Oleh karena itu, objektivitas ditandai dengan upaya penulis untuk menghindari penggunaan kata seperti saya, kami, dan kita. Perhatikan contoh berikut. 1. Dari uraian tadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan sangatlah penting. 2. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penjaga kebersihan lingkungan sangatlah penting. Contoh kalimat 1. Berorientasi pada penulis. Hal itu tampak pada pemilihan kata penulis yang menjadi sentral pada kalimat tersebut. Contoh kalimat 2. Berorientasi pada gagasan dengan menyembunyikan kehadiran penulis. Untuk menghindari hadirnya pelaku dalam paparan, disarankan menggunakan kalimat pasif. Orientasi pelaku bukan penulis yang tidak berorientasi pada gagasan, seperti paparan yang melibatkan pembaca, perlu dihindari. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.